Pernah ngerasa kalau nyari mobil bekas buat harian di Indonesia itu ibarat main judi? Apalagi kalau budget lagi ngepas-ngepasnya. Nah, buat kalian yang lagi di fase itu, tenang aja. Di bahasan panduan otomotif kita kali ini, kita bakal nyusun sebuah formula jitu. Kita bakal cari tahu mobil matic apa aja yang mutlak anti drama, yang beneran bisa kalian andalkan setiap hari buat kerja atau antar anak, tanpa takut bikin dompet jebol. Panduan ini pas banget buat kalian yang pengen neken risiko sekecil mungkin, tapi dapat kualitas yang paling maksimal. Oke, kita patok angka maksimal di 80 juta rupiah secara tunai. Di angka segini, jujur aja, godaan buat beli mobil dengan bentuk yang aneh-aneh dan fitur segudang emang gede banget. Tapi, demi ketenangan pikiran kalian, kita bakal terapin satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Aturan ini jadi syarat wajib buat semua mobil yang bakal kita bahas. Aturannya simple, kalian wajib milih mobil dengan transmisi otomatis konvensional. Ingat, bukan CVT ya. Kenapa sih ini penting banget? Karena transmisi konvensional dengan gearbox mekanis ini tuh udah teruji puluhan tahun. Istilah anak bengkelnya matik badak, alias bandel banget. Beda sama sistem CVT yang kadang lumayan ringkih dan perbaikannya bisa nguras tabungan kalau mobilnya udah berumur. Perawatan matik konvensional ini jauh lebih murah dan ketahanannya tuh luar biasa. Kita murni nyari keandalan mekanis di sini. Berdasarkan syarat ketat tadi, ini dia 4 kandidat juara kita. Pertama, kenyamanan modern lewat Nissan March. Kedua, durabilitas abadi barang Toyota Yaris. Ketiga, si lincah Kia Picanto. Keempat, keluarga nyaman dengan Grand Livina. Dan ditutup dengan kesimpulan buat ngebantu tentuin pilihan kalian. Yuk, langsung kita bahas satu-satu. Bagian pertama, kenyamanan modern, Nissan March. Kandidat kita yang satu ini pakai mesin 1200 cc, khususnya yang tipe L atau XS keluaran tahun 2011 sampai 2013. Kalau kalian cek pasar sekarang, harganya nangkring di kisaran 68 sampai 78 juta rupiah. Nah, kalau kalian ngejar kenyamanan, suspensi yang empuk, dan jauh di atas rata-rata mobil LCGG biasa, ini adalah opsi nomor satu. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah, dengan harga segitu, kalian dapat fitur kabin yang beneran modern. Buat yang tipe XS, kalian udah dimanjain sama panel AC digital bentuk bulat yang kelihatan elegan banget. Sepasang airbag, sampai rem ABS dan EBD. Oh ya, satu lagi, radius putarnya cuma 4,5 meter loh. Bayangin aja, gampang banget buat puter balik atau nyelip di ganggang sempit ibu kota. Nyaman dan mewah banget di kelasnya. Secara hitungan ekonomi, mobil ini juga aman banget. Kenapa? Karena penurunan harganya itu udah bener-bener mentok di bawah. Jadi kalau kalian beli sekarang di angka 70 jutaan, risiko ruginya bakal minim banget kalau sewaktu-waktu kalian mau jual lagi dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi, karena dia pakai mesin 3 silinder, pastiin aja kalian teliti ngecek kondisi extra fan sama engine mountingnya ya. Wajarlah part yang kemakan usia. Tapi metiknya tangguh banget. Masuk ke bagian kedua, durabilitas abadi, Toyota Yaris. Kita beralih ke sebuah mobil legendaris incaran banyak orang. Ini dia Toyota Yaris 1.5 tipe E atau S tahun 2007 sampai 2008 yang lebih sering kita panggil Yaris Bakpao. Siapkan dana sekitar 74 sampai 80 juta rupiah buat bawa pulang mobil ini. Rahasia ketangguhannya ada di dapur pacunya. Dia pakai mesin 1500 cc yang persis sama kayak yang dipakai di Toyota Vios. Durabilitasnya nggak perlu diragukan lagi, beneran awet. Spare partnya pun tumpah ruah di bengkel mana aja dengan harga yang pas di kantong. Dan yang paling bikin lega, mesin ini tuh nggak rewel soal bensin. Minum oktan standar macam Pertalite pun mesinnya anteng, tanpa drama ngelitik sama sekali. Konsumsi bensinnya juga lumayan wajar buat di dalam kota. Ada satu fakta gila soal Yaris Bakpao di pasar mobil bekas. Berkat pamor mereknya dan banyak banget yang nyari, nilai jual kembali mobil ini luar biasa stabil. Depresiasinya tuh praktis 0% teman-teman. Beli mobil ini ibarat naruh uang tunai, karena kapanpun kalian butuh uang, jualnya gampang banget dan harganya nggak anjlok. Lanjut ke bagian ketiga, si lincah, Kia Picanto. Buat yang suka gaya sporty dengan aura desain Eropa, ini jawabannya. All New Kia Picanto SE 1.2 keluaran tahun 2011 sampai 2013 dengan rentang harga sekitar 70 sampai 78 juta rupiah. Coba kita bandingin sama karakter mesin Nissan March tadi. Karena Picanto nih dibekali mesin 4 silinder, karakternya beda jauh. Getaran mesin khas 3 silinder pas mobil lagi berhenti di lampu merah tuh nyaris nggak berasa di sini. Mesinnya halus banget. Ngasih rasa berkendara yang terasa lebih berkelas. Dan tentunya, transmisi mati konvensionalnya dikenal sangat minim masalah.
Nggak cuma halus, mobil ini super efisien. Setirnya pakai teknologi electric power steering yang entengnya minta ampun pas diparkir. Ditambah mesin yang irit, gampang banget buat tembus angka konsumsi BBM 1:12 sampai 1:14 km per liter di jalanan kota yang macet. Benar-benar city car yang mikirin kepraktisan dan isi dompet kalian. Bagian keempat, keluarga nyaman. Grand Livina. Terus gimana kalau ternyata kalian butuh bawa rombongan keluarga? Tenang. Buat kalian yang mutlak butuh mobil dengan 3 baris kursi, solusinya ada di Nissan Grand Livina 1.5 tipe XV tahun 2011 sampai 2012. Harganya anteng di 73 sampai 79 juta rupiah. Soal kenyamanan MPV di kelasnya, Grand Livina emang juara. Kabinnya bisa muat 7 orang dan kekedapannya lumayan bagus. Posisi duduknya juga dibikin ceper, mirip sedan, jadi efek limbung atau goyang-goyang pas belok tuh minim banget. Asyiknya lagi, buat tipe XV ini kalian udah dapat monitor TV di plafon tengah buat hiburan anak-anak. Jelas ini opsi yang jauh lebih stabil dan empuk dibanding mobil MPV sejuta umat. Tapi ada satu peringatan keras yang wajib banget kalian perhatiin. Kalian harus pastiin cuma beli yang tahun 2011 atau 2012 ya. Kenapa gitu? Karena di tahun-tahun itu, Grand Livina masih pakai matic konvensional 4 percepatan, belum diganti ke CVT kayak generasi barunya. Matic lama ini terbukti jauh lebih kuat pas dipakai nanjak dan biaya servisnya jauh lebih masuk akal. Jangan sampai salah ambil tahun ya, ini penting banget. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan. Tentukan pilihan Anda. Kita udah bedah habis-habisan sisi mekanis sampai nilai ekonomis dari keempat mobil tadi. Sekarang, saatnya ngerangkum ini semua buat jadi keputusan akhir kalian. Coba cocokin sama kondisi kalian sekarang. Kalau kalian ini tipe pekerja urban yang nyari fitur modern dan kenyamanan, ambil Nissan March. Kalau kalian tipe praktis yang cuma mau mesin awet tanpa pusing mikirin harga owner deal, Yaris Bakpao jawabannya. Butuh mobil buat nyelip-nyelip di kemacetan dengan mesin halus dan irit, sikat Kia Picanto. Dan pastinya, kalau wajib bawa rombongan keluarga dengan suspensi empuk, Grand Livina gak bakal ngecewain. Ujung-ujungnya, emang gak ada satupun mobil bekas yang bener-bener sempurna 100%. Tapi, pasti ada satu yang paling pas buat kalian. Jadi, sebelum kalian lepas uang 80 juta dari tangan, coba tanya satu hal ini ke diri kalian sendiri. Dari semua faktor tadi, mana sih yang paling gak bisa gue kompromikan tiap kali gue nyalain mesin mobil di pagi hari? Coba dipikirin baik-baik, karena jawaban itu yang bakal nuntun mobil idaman ke garasi rumah kalian.